jatah 20 orang mahasiswa S2 gratis. Nah, yang kedua selain kualifikasi, kompetensi. Nah, kita akan membantu juga peningkatan kompetensi guru melalui seminar, melalui berbagai upaya peningkatan kompetensi guru. Karena itu kalau Bapak Ibu berkumpul dalam satu organisasi yang namanya MGMP atau KKG, butuh narasumber, silahkan meminta ke UNES gratis ya, untuk pengusul 10 yang pertama gratis. Kami kirimkan profesor ke MGMP Bapak Ibu, UNES yang akan membiayai. Tapi kalau lebih dari 10 ya biaya sendiri ya. Jadi silakan kalau KKG MKB butuh bagaimana sih penelitian tindakan kelas, minta ke UNES. Bagaimana pengembangan media pembelajaran, bagaimana mengembangkan rencana pembelajaran berdasarkan kurikulum, bagaimana mengembangkan pembelajaran inovatif. Silakan minta ke UNES LP2M, mana Pak Ibu Eti, LP3 bisa membantu. Jangan khawatir, karena Anda adalah mitra kami. Karena itu kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Guru yang nanti akan mendapatkan penghargaan Guru Unggul dan Inovatif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi, kalau disebut virus mungkin kurang bagus ya, agen perubahan bagi sekolah, bagi wilayah di daerah masing-masing. Karena tentu UNES ingin terus membantu Jawa Tengah yang tahun demi tahun, termasuk Kota Semarang, mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud sebagai provinsi dengan guru dan kepala sekolah paling kreatif di Indonesia. Karena itu Pak Direktur rawuh ke UNES dengan membawa laptop ya, membawa laptop terus sertifikat, ini tidak rugi karena berhadapan dengan guru-guru yang terbaik dan insya Allah nanti hadiahnya akan bermanfaat. Dan kita tahun ke tahun akan menyelenggarakan, memang tahun ini dan tahun berikutnya kita mendorong untuk SMA. Mengapa di SMA? Karena kami berharap Bapak Ibu Guru yang datang ke UNES untuk mengikuti lomba nanti bercerita kepada siswa-siswa Bapak Ibu, kalau mau ke perguruan tinggi datanglah ke UNES. Karena UNES adalah LPTK terbaik di Indonesia. UNES juga sebagai Green Campus keempat di Indonesia, ke-66 dunia. Ya. Jadi banyak prestasi yang dimiliki UNES. Kalau anak Bapak Ibu tidak punya biaya, dia dari golongan kurang mampu, yatim piatu, mungkin kurang mampu, jangan takut, tetaplah kuliah di UNES gratis. Kami tanggung gratis melalui beasiswa bidik misi maupun beasiswa amal jariah para dosen karyawan yang dipotong 2,5% setiap bulan. Ya. Tetapi syaratnya, kalau dia miskin, syaratnya harus berprestasi. Kalau dia miskin, prestasi akademiknya kurang bagus, kami masih bisa menampung, yaitu dia pandai ngaji, hafal Al-Quran 20 juz, minimal masuk ke UNES gratis. Ya, jadi silakan Bapak Ibu dorong putra putrinya, karena kami berpikir begini, kalau seorang siswa ingin dapat kemuliaan siapapun, maka harus dengan ilmu, yaitu dengan kepandaian. Kalau tidak bisa dengan ilmu, dengan agamanya.
Kalau tidak bisa dengan agamanya, dengan hartanya. Nah sekarang kalau dia miskin, tidak pinter dan tidak pandai mengaji, mau bagaimana kita memuliakannya? Kayak itu mohon maaf juga kalau dia miskin, tidak pandai dalam sekolah dan tidak pandai mengaji, maka bolehlah masuk UNES tapi hanya lihat-lihat saja di kampus UNES ini, tidak bisa berkuliah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi selamat untuk semuanya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan atas permintaan panitia maka kita buka acara, panjang ini judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Final Lomba Guru Unggul Inovatif SMA MA tingkat Jawa Tengah secara resmi dinyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangkaian kegiatan Lomba Guru Unggul Inovatif SMA MA tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyerahan Green School Award, penandatanganan MOA LP3 dengan Dinas Pendidikan, dan seminar nasional pendidikan yang diselenggarakan oleh LP3 Universitas Negeri Semarang. Kami mohon kiranya acara ini berada dalam ridho-Mu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Limpahkanlah kepada kami yang hadir di majelis ini kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara yang sudah kita tunggu, yaitu Seminar Nasional Pendidikan oleh Direktur Pembinaan Guru Dikmen Kemendikbud, Bapak Dr. Anas M. Amdam, MPD. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dengan tema Membangun Kompetensi Guru Melalui Sertifikasi dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam Pembelajaran Abad 21 guna menghadapi MEA yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Isnarto. Kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada hari yang indah ini ada tamu penting dari Jakarta. Setelah 11 hari yang lalu di ruangan ini hadir tokoh-tokoh nasional. Ada Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang ke-6, kemudian jajaran menteri dari Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang lama, dan tokoh-tokoh nasional yang lain. Hari ini alhamdulillah Universitas Negeri Semarang menghadirkan Bapak Dr. Anas M. Adam, MPD. Beliau adalah Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini. Pertama sekali saya menyampaikan salam daripada Bapak Dr. Sumarna Surapranata, Dirjen GTK. Kebetulan beliau pada saat bertemu
dengan tim dari UNES beraudiensi ke Jakarta. Ada saya di sana, saya saksikan beliau rencana memang akan hadir. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Menteri dan Eselon 1-2 diwajibkan ikut raker bersama Komisi 10. Saya tadi malam juga jam 2 masih di kantor bersama Pak Menteri. Saya gimana cara permisi, apakah boleh enggak diizinkan? Kalau tidak terpaksa Eselon 3 yang dikirim. Tapi akhirnya udahlah, Pak Anas pergi satu orang, enggak apa-apa. Jadi saya diizinkan untuk hadir di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Saya sangat gembira karena ternyata pada hari ini tidak salah moto yang kita ambil, yaitu guru mulia karena karya. Karena guru-guru kita sebentar lagi akan kita lihat bagaimana guru-guru kita yang berkarya cukup baik dalam rangka inovasi untuk pembelajarannya dan akan menunjukkan kemampuan-kemampuannya. Memang yang diberikan topik hari ini yaitu membangun kompetensi guru melalui sertifikasi dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dalam rangka MEA. Bagaimana kita akan menghadapi ini, Bapak sekalian? Bapak dan Ibu yang kami hormati, memang MEA adalah tantangan. Ada satu hal yang menarik untuk kita simak, bahwa selama ini guru-guru kita memang dididik di daerah kita, bekerja di daerah kita sendiri. Cuma yang jadi satu sentilan bagi saya, tadi diperkenalkan saya dari Aceh, benar. Saya baru 7 bulan ke Jakarta. Saya sebelumnya 2 periode Kepala Dinas Pendidikan di Aceh. Setelah 1 periode jadi Widya Iswara, dipanggil lagi oleh gubernur jadi kepala dinas lagi. Kemarin berapa bulan yang lalu, 8 bulan 9 bulan yang lalu saya ikut tes untuk ke Jakarta, ternyata terpanggil, Bapak sekalian. Yang ingin saya katakan adalah, apa tantangan yang saya lihat? Ada satu hal yang miris. Makanya cocok sekali ini judul hari ini adalah bagaimana kita menghadapi tantangan keluar. Di dalam saja kita sudah kalah. Setelah tsunami di Aceh muncul beberapa sekolah swasta. Di antaranya dikelola oleh beberapa lembaga, apakah dalam maupun luar negeri, seperti Nurul Fikri memang dari dalam, tapi ada Fatih dari orang Turki yang kelola. Yang lebih mengkhawatirkan saya adalah 90% daripada gurunya bukan lulusan LPTK. Itu menjadi tantangan bagi kita. Ini bukan keluar, di dalam pun sekarang kita bersaing. Mereka adalah guru-guru itu siapa? Mereka itu adalah lulusan Fakultas Teknik, MIPA, pertanian, berbagai bidang ilmu, masuk menjadi guru dengan mereka dilatih 6 bulan, diberikan sertifikat oleh lembaga 6 bulan. Mereka misalnya kita katakan tidak kita akui, mereka tidak mau peduli. Kenapa? Mereka ngajar aja Pak, kami tidak tuntut sertifikasi, nggak menuntut kesejahteraan, kami gaji sendiri. Itu jadi masalah. Enggak tanggung-tanggung, 90% Bapak Ibu sekalian itu yang mengajar di sekolah-sekolah yang bersandar internasional di Aceh adalah bukan lulusan LPTK. Persaingan itu berarti. Belum lagi bersaing dengan ASEAN. Itu persoalan. Tantangan ini harus kita jawab. Makanya bagaimana kita harus mulai ini. Memulai ini saya mungkin cerita hari ini hanya lebih banyak cerita ke dalam. Setelah guru bertugas, setelah bapak dan ibu lulus, adik-adik tadi lulus menjadi guru. Setelah menjadi guru itu sudah kewajiban Direktorat Jenderal atau Kementerian. Tapi sebelum adanya di bapak-bapak di perguruan tinggi, bagaimana mempersiapkan calon-calon ini dengan berkualitas. Persoalannya adalah 4 tahun dididik untuk menjadi guru. Bagaimana wajahnya, itulah yang akan mewarnai pendidikan kita pada tahun berikutnya. Saya pesimis, walaupun saya orang Kemendikbud, pesimis dengan apa yang kami lakukan sekarang kalau tidak ada pembaharuan. Kenapa? Karena kalau menatar guru 1 minggu untuk menutup yang kemampuannya hanya 25% itu mustahil Pak. Mustahil. Kita lihat nanti pada ujung bagaimana dengan hasil UKG kita. Baik Bapak sekalian, kita coba adik-adik sekalian, kita coba lihat kondisi real dulu. Ini latar belakang historis dan juga latar belakang kondisi-kondisi kita. Sebelum nanti kita lihat pada akhirnya, mungkin ada yang penasaran UKG mau diapakan, kan begitu. Nanti kita akan bicara UKG terakhir. Data-data guru kita ada sekarang adalah, ini mungkin terlalu kecil ke Bapak Ibu sekalian, 2,922 juta. Itu yang dikelola Kemendikbud. Belum lagi yang dikelola oleh Kementerian Agama. Kenapa Pak Anas nggak disebut ini? Itu data Kementerian Agama, di Kementerian Agama karena berbeda dengan data kita. Kita lanjut. Ini yang jadi masalah Pak sekalian, Bapak lihat ini. Yang jadi masalah adalah ternyata secara jumlah guru kita melebihi, tapi tidak merata. Itu persoalan. Distribusi tidak merata. Ada sekolah yang lebih, ada sekolah yang sangat kurang. Kalau ditarik garis, lebih guru di Indonesia, tapi terjadi bolong-bolong. Belum lagi yang
bolong-bolongnya ini antar sekolah, antar mata pelajaran dan seterusnya. Itu persoalan yang kita hadapi. Ya, ini. Misalnya ini. Rasio guru SD kita ini adalah 1:17. Kalau dituntut 1:22 berarti sudah cukup bagus. Tapi ada daerah tertentu, mungkin adik-adik yang SM3T lah yang tahu. Mungkin ada yang ngajar 2 orang deh ya. Kepala sekolah dan 1 orang guru. Datang adik-adik ini 1 orang jadi bertiga. Itu ada yang banyak yang begitu. Kenapa? Karena saya berasal di daerah terpencil. Maklum sangat. Malah ada yang lebih aneh lagi. Gurunya itu tercatat 12 orang. Yang ada di sana 2 orang. Karena guru yang sudah sertifikasi tidak mengajar lagi, menitip ke ada lulusan-lulusan setempat yang ya dibagilah sedikit dana sertifikasinya. Itu lebih bahaya lagi Bapak Ibu sekalian. Itu yang terjadi. Ini kondisi-kondisi guru kita. Kita lewati saja saya pikir. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang menjadi tugas kami? Ini kami akan jelaskan sedikit. Bapak dan Ibu, yang tugas kami sebenarnya adanya di terlalu jauh ya, nggak nampak. Saya sebutkan saja. Itu ada di merencanakan kebutuhan, kemudian setelah itu pentitigan calon GTK bukan adanya di kami, adanya di perguruan tinggi, Bapak sekalian. Itu yang kedua adanya di perguruan tinggi. Kami merencanakan kebutuhan. Ini yang terjadi miss selama ini Bapak sekalian. Perguruan tinggi tidak disuplai dengan data. Ini salah menyalahkan, tapi kita nggak perlu salah menyalahkan. Perguruan tinggi mengatakan kami tidak pernah disuplai data berapa kebutuhan guru, tapi Dinas Pendidikan mengatakan kok kebutuhan guru kita tidak pernah dilihat oleh perguruan tinggi. Kan jadi masalah. Menumpuklah lulusan jurusan tertentu, kemudian berkurang pada jurusan-jurusan lain. Itu terjadi masalah. Makanya perencanaan kebutuhan ini harus sebenarnya seiring antara produsen dengan konsumen. Produsennya Dikti atau LPTK, konsumennya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Itu harus seiring. Makanya kami berbahagia Bapak-Bapak sekalian. Gedungnya satu. Kalau Bapak dan Ibu ke Senayan, gedung D adalah Dirjen Dikti dan Dirjen GTK bergabung. Nah, itu lebih mudah sedikit. Itu ya Bapak sekalian. Dan bagaimana merekrut itu jadi masalah. Bagaimana membina karir mereka, perlindungan kepada mereka, memberikan program afirmasi, mengembangkan mereka lewat organisasi dan pelibatan publik. Kita lihat berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sedang mengintegrasikan data-data ini. Kalau teman-teman yang sebelumnya data itu adalah data padamu namanya kalau Dikmen, kemudian Dikdas ada Dapodik, sekarang kita integrasikan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada sebahagian Bapak di kelompok Dikmen tahun ini ada yang belum begitu lihat kok saya katanya belum lengkap data saya, kan begitu. Itu persoalannya sedang kita integrasikan. Tapi Bapak Ibu tidak rugi. Kemarin sudah kita bypass untuk dasar pembayaran tunjangan untuk triwulan pertama kita ambil dari triwulan 4 tahun sebelumnya, karena kita sedang mengintegrasikan data. Bapak Ibu sekalian, guru profesional adalah harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, sehat jasmani dan seterusnya, yaitu sesuai dengan pasal 8. Kemudian kompetensi itu adalah Bapak sekalian diperoleh melalui pendidikan profesi. Itu adanya dititip di perguruan tinggi. Kemudian sertifikat pendidik itu adalah diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan seterusnya. Ini makanya Bapak sekalian, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dan PP 74 tentang Guru dan Dosen menjadi dasar. Inilah terjadi di sini sedikit mispersepsi. Guru menganggap bahwa semua guru harus disertifikasi, tapi kementerian melihat tidak demikian. Sertifikasi itu adalah memang hak, tapi bukan gratis, bukan pemberian, tapi itu diberikan kepada mereka yang sudah memenuhi syarat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan guru melihat ini untuk kesejahteraan kepada kami. Yang penting kami dapat sertifikasi, kemudian sejahtera, itu yang dianggap. Padahal sejahtera itu harus ikuti dengan tanggung jawab profesional yang harus dilakukan oleh guru kita. Makanya nanti kita lihat apakah sudah profesional apa belum. Kita lihat dari hasil OKG. Itu menyedihkan. Makanya kemarin dalam rapat dengan Pak Menteri sampai tadi malam ini bagaimana dipertanyakan bagaimana upaya kita mensinkronkan antara pemberian penghargaan dan juga tanggung jawab yang harus diberikan oleh guru-guru kita. Itu Bapak-Ibu sekalian. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik,
dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Siapa guru dalam jabatan, Bapak sekalian? Ini juga menjadi kurang dipahami. Guru dalam jabatan adalah mereka yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu yang sampai dengan Desember 2005. Kalau mereka setelah itu diangkat, bukan guru dalam jabatan. Jadi itu yang menjadi. Dan itu Bapak sekalian, ada masa transisinya, itu 10 tahun diberikan. Sekarang sudah habis. Masa transisi itu sudah berlangsung sampai dengan 2015 Desember, 2016 1 Januari masuk ke era yang baru Bapak sekalian, yang dimana setiap guru yang akan diangkat wajib bersertifikat pendidik. Itulah kemarin juga dipertanyakan pada pertemuan. Saya ada organisasi mana, beberapa organisasi profesi bertemu menteri. Kenapa anak-anak SM3T itu diistimewakan? Ya, itu pertanyaannya. Mereka diberikan cepat, kami ini dianaktirikan, kayak itu pertanyaan. Jadi memang itu namanya program afirmasi pemerintah. Apa itu program afirmasi? Yaitu keperpihakan pemerintah kepada kelompok-kelompok tertentu karena kebutuhan tertentu. Siapa yang mau kecerdasan pendidikan? Nggak ada yang mau. Pemerintah memberikan afirmasi kepada daerah, makanya ada pengangkatan guru GGD, kan gitu kan? Guru garis depan, karena ada daerah yang bermasalah. Kalau yang umum diberikan sama, ya itu yang tidak adil. Makanya pemerintah, Bapak sekalian, memberikan kepada adik-adik ini lebih cepat daripada kepada yang lain, Bapak dan Ibu. Ya, kalau perencanaan kebutuhan guru harus dimulai dari sekolah. Makanya Bapak dan Ibu, yang sering terjadi adalah itu kadang-kadang dibuat di tingkat kabupaten saja atau di tingkat provinsi, itu salah. Jadi dimulai dari tingkat sekolah, sekolahlah yang nantinya akan mengajukan lewat data Dapodiknya itu, akan kumpul data itu ke kementerian, dan nanti kabupaten kota akan mengajukan formasi kepada BKN lewat e-formasi. Kemarin Bapak sekalian ada daerah meminta GGD, tetapi tidak diajukan melalui informasi. Akhirnya begitu kita memberikan jatah, Menpan menolak, enggak diajukan kok oleh bupatinya katanya. Hanya diajukan ke Anda, sedangkan peraturan mengatakan yang berhak menetapkan formasi adalah Kemenpan. Nah itu makanya terjadi beberapa daerah Bapak sekalian, dia tidak memperoleh kesempatan untuk formasi guru ini. Jadi merekalah yang nantinya di kabupaten kota mereka mengusul ke Menpan, dan setelah itu Menpan nanti memberikan pertimbangan, tentunya akan ditanyakan ke Kemendikbud, wajar enggak kabupaten ini meminta jurusan ini. Karena sekarang Bapak sekalian yang cepat kami rekomendasikan adalah guru SMK produktif, kemudian guru pendidikan luar biasa, karena memang real kebutuhan di lapangan. Itu yang bukan guru lain tidak kurang, berkurang juga, tapi masih bisa digeser. Tapi umumnya guru SMK produktif, misalnya guru kelautan, guru pertambangan, itu enggak ada gurunya. Guru SLB, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, enggak ada gurunya. Yang lebih banyak adalah guru-guru ketunaan lain. Kalau itu diajukan kita langsung menyetujui. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian, hubungan antara pendidikan profesi dan kebutuhan guru. Bapak Ibu sekalian, ini kenapa dicontohkan beberapa daerah adalah beberapa daerah yang sudah mempunyai program untuk itu. Jadi kebutuhan guru itu kita mempunyai SIM rasio dari GTK, kemudian setelah itu kita akan padukan dengan kebutuhan itu dengan usulan beberapa, ini contoh beberapa kabupaten atau beberapa provinsi mengusulkan, baru kita kerjasamakan dengan LPTK untuk penyelenggaraan PPG. Bagaimana roadmap kita kementerian untuk menuju kepada kebutuhan guru yang benar-benar terstandar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harapkan pada 2016 ini akan ada analisis yang kita buat, dan juga akan kita perbaiki beberapa kekurangan dalam regulasi. Seperti ada kekurangan dalam PP tentang guru dan dosen, kita akan perbaiki. Kemudian berikutnya adalah di 2017 nantinya kita akan mencatatkan kebutuhan per mata pelajaran. Malah sebenarnya bukan tanggung jawab kami, tapi kita akan bantu menganalisis per mata pelajaran, dan seterusnya bagaimana kita akan nantinya memfasilitasi pemerintah untuk pemindahan antar provinsi. Rencana Pak Menteri, guru yang berlebih di suatu provinsi kalau mau hijrah ke provinsi lain, nantinya biaya perjalanan memang harus ditanggung oleh pusat. Kalau enggak kan itu siapa yang menanggung? Nah, mungkin daerah-daerah akan
Misalnya Jawa Tengah mau pindah ke Papua, nggak mungkin bisa terjadi Jawa Tengah tidak akan mau untuk menanggung itu. Dan seterusnya kita akan terpenuhinya pembunuhan pada 2019, kita harapkan itu akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan guru kita. Dan kami apakah bisa menjamin? Nggak bisa Pak, kenapa? Karena kalau Pemda Kabupaten tetap berkeras tidak mau mengusul. Sekarang SMA, SMK akan ke provinsi pada tahun 2017 juga tidak mau mengusul, itu akan bahaya. Seperti kemarin di beberapa tempat dalam rangka penyerahan SMA ke provinsi, ada kabupaten yang keberatan, tapi ada juga sebaliknya, ada provinsi yang keberatan. Ada DPRD-nya dari kabupaten yang datang ke kami, siapa suruh tarik sekolah kami. Ada lagi provinsi, kenapa kami dibebani? Karena provinsi menganggap itu terbeban anggarannya. Kenapa kabupaten tidak merasa terbeban? Pada saat tahun 2000 itu SD, SMP, SMA semuanya dilimpahkan ke kabupaten tidak protes. Tapi kenapa sekarang begitu dilimpahkan ke provinsi, protes provinsinya? Itu menjadi masalah Bapak sekalian. Kita lanjut lagi Bapak sekalian, bagaimana rekrutmen ini Bapak sekalian. Saya pikir rekrutmen itu bisa terjadi setelah ada kebutuhan, direkrut menjadi PNS, kemudian apakah itu PNS pusat maupun daerah, ada juga lewat non PNS yaitu guru tetap yayasan atau P3K, guru sekarang yang dipekerjakan. Yang jadi masalah adalah pada standarisasi di ujung itu. Kalau Bapak lihat standarisasi, kenapa? Yang di swasta sekarang tidak terstandar. Itu yang diminta oleh Pak Menteri, tes untuk swasta juga harus sama dengan tes untuk PNS. Walaupun saya katakan tadi banyak guru swasta juga yang bagus. Nah, itu persoalan yang dipersoalkan. Makanya kalau nanti ingin masuk ke sistem kita, nantinya harus masuk lewat tes yang sama. Ini saya lewati saja. Bagaimana kita akan membina karir Bapak sekalian untuk guru dan tenaga pendidikan kita. Ini. Sekarang kenapa yang disebut guru pembelajar? Kalau Bapak lihat dalam istilah-istilah kami gunakan untuk pembinaan karir, kenapa disebut guru pembelajar? Maksud Pak Menteri adalah selama ini konotasinya adalah pelatihan guru dan seterusnya, itu adalah sepertinya kepentingan kementerian, kepentingan dinas pendidikan atau kepentingan lembaga-lembaga yang melatih. Guru tidak merasa berkepentingan untuk pelatihan itu, tidak berkepentingan untuk peningkatan karir. Malah ada daerah-daerah tertentu katanya saya dengar, ini pelatihannya siapa yang berikan? Dinas pendidikan, nggak usah datang. Kenapa? Uang sakunya kecil. Ini siapa yang adakan? Oh, lembaga donor, itu boleh, lebih besar uang sakunya katanya. Jadi guru malah datang untuk uang saku, bukan ingin memperoleh sesuatu yang lebih. Dokter tidak, bayar sendiri, dia ingin mencari pengetahuannya. Nah, ini juga perubahan paradigma ini yang harus kita tanamkan kepada guru-guru kita Bapak sekalian. Itu yang terjadi, kita tidak mencari malah mempersoalkan. Makanya guru